Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Indah Kurniani TV. Kali ini saya akan membuat kuping gajah yang dijamin renyah. Bahan-bahannya adalah tepung terigu, tepung tapioka, gula pasir, coklat bubuk, margarin, santan, garam, dan air. Semua takaran sudah saya tuliskan lengkap di resep ini, di video ini. Pertama, kita akan mencairkan dulu gulanya, garam, dan margarin. Kita lelehkan. Jika Anda memakai gula halus, proses ini bisa di-skip. Jadi langsung dicampur saja. Tepung terigu, tapioka, garam, gula, margarin. Bisa langsung dicampur. Ini karena saya menggunakan gula pasir, jadi harus dicairkan dulu. Atau cara lain bisa di blender dulu gula pasirnya. Opsional, tergantung kondisi. Air yang saya gunakan 400 sampai 500 ml. Saya masukkan 350 ml dulu. Aduk-aduk sampai mencair gulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah larutan gula dingin, masukkan tepung terigu 1 kg dan 300 gram tepung tapioka. Aduk rata. Kemudian masukkan 2 saset santan kara. Total 130 ml. Aduk rata, kemudian jika masih kurang cairan bisa ditambahkan air. Dikira-kira saja sampai membentuk adonan. Seperti ini adonannya, lembut, tidak keras, dan lentur. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Satu bagian akan saya campurkan dengan coklat bubuk. Coklat bubuk yang digunakan kurang lebih 50 gram. Jika Anda menggunakan coklat bubuk yang curah, Anda bisa menggunakan lebih banyak, sekitar 70 gram. Dan jika kurang pekat warnanya, bisa ditambahkan dengan pasta coklat. Tambahkan air di coklat bubuk ini agar nanti hasilnya rapi dan tidak menguap ya. Kemudian campurkan adonan sampai rata. Kemudian adonan sudah siap untuk dibagi. Saya membagi adonan menjadi 4 bagian.
Kemudian pipihkan adonan yang putih. Pipihkan adonan. Plastik yang saya gunakan ini sebagai ukuran ya, agar nanti ukurannya sama antara adonan putih dan coklatnya. Dikira-kira saja, kira-kira sama lebar adonan agar bisa ditumpuk. Kemudian oleskan dengan putih telur permukaan adonan. Kalau tidak ada, bisa menggunakan air. Lalu rekatkan adonan. Gilas kembali sampai tipis. Kemudian rapikan. Oles kembali dengan putih telur sebelum digulung, agar nanti adonannya lengket dan tidak terbuka saat digoreng. Rekatkan, kemudian gulung perlahan-lahan sambil dipadatkan. Setelah itu, rapikan dan padatkan kembali, digulung-gulung sampai padat. Kemudian bungkus dengan plastik sebelum dimasukkan ke dalam lemari es atau freezer. Ini karena adonan terlalu panjang, jadi saya potong 2, kemudian dibungkus plastik dan simpan dalam freezer sampai adonan cukup padat untuk bisa dipotong. Untuk membungkusnya bisa menggunakan plastik apa saja, bisa plastik wrap atau plastik apa saja yang bisa digunakan. Nah, seperti ini, kemudian simpan di dalam freezer. Setelah cukup padat, seperti ini. Kemudian lakukan semua hal yang sama sampai adonan selesai semua dibentuk gulungan seperti ini. Setelah adonan cukup beku dan siap untuk dipotong, taburi dengan tepung terigu, kemudian potong-potong tipis seperti ini. Potong-potong tipis.
Seperti ini bisa langsung digoreng, atau untuk hasil yang maksimal, adonan ini bisa ditipiskan kembali dengan cara digilas dengan rolling pin. Taburi dengan sedikit tepung agar tidak lengket dan mudah ditipiskan. Kemudian tipiskan adonan. Hasilnya, adonan akan lebih tipis, rapi. Dan nanti ketika digoreng, hasilnya akan renyah dan tidak keras. Seperti ini. Lakukan sampai adonan selesai. Jika dirasa bentuk ini terlalu lebar, bisa disesuaikan dari awal gulungan tadi ya, bisa dibagi 6 atau 8. Kemudian adonan siap digoreng, ini goreng dalam minyak yang tidak terlalu panas dengan api kecil saja. Kemudian jangan diaduk sebelum kuenya kokoh agar nanti tidak hancur. Seperti ini, kalau sudah terlihat kokoh baru bisa dibolak-balik. Kemudian goreng sampai matang. Cara melihat kuenya matang atau belum itu jangan hanya dilihat kuenya, tapi dilihat juga keadaan minyaknya. Jika minyaknya sudah tenang, itu tandanya kue sudah matang. Segera angkat, jangan sampai terlalu coklat atau nanti kuenya terlihat terlalu gelap warnanya. Angkat kue. Ini adalah tanda kue sudah matang, minyaknya menjadi tenang begitu ya. Nah, ini kue yang sudah matang, hasilnya seperti ini. Totalnya 2 kilo lebih, 300 gram, jadi 2,3 kilo. Hasilnya renyah, rasanya gurih. Seperti ini. Setelah dingin, siap untuk dikemas atau simpan dalam wadah yang tertutup. Dalam satu resep ini saya kemas menjadi 4 bungkus yang isinya 500 gram dan sisanya masih ada 300 gram. Jadi total hasilnya 2,3 kg dari satu resep ini. Demikian, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.